Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nilam. Saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai jasa perbankan syariah. Di sini akan menjelaskan tentang jasa perbankan. Jasa perbankan yaitu pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Perkenalkan, nama saya Febika Sabila. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jasa perbankan syariah. Yang pertama adalah mengirim uang atau transfer. Mengirim uang atau transfer adalah perpindahan dana antara rekening dengan rekening yang lain, baik itu kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. 2. Pencairan cek atau inkaso. Pencairan cek atau inkaso dapat dilakukan lewat jasa inkaso keluar, sesuai ketentuan inkaso keluar itu sendiri. Cek bisa dicairkan lewat bank cabang terdekat maupun yang ada di luar kota. 3. Penukaran valuta asing. Valuta asing atau falas merupakan pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan yang lain. 4. Letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang menjadikan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. 5. Letter of guarantee adalah surat keterangan jaminan pendanaan yang memuat informasi mengenai komponen dan besaran beasiswa sesuai dengan Peraturan Direktur Utama LPDP mengenai standar biaya. Nama saya Nita Talia. Saya di sini akan menjelaskan tentang jasa perbankan. Fungsi jasa perbankan. Dalam menjalankan fungsi bank ini, bank saya tidaklah jauh berbeda dengan bank non-syariah. Seperti misalnya memberikan layanan clearing, transfer, inskano, pembayaran gaji, dan sebagainya. Hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dianggurkan. Bank syariah memberikan jasa transfer, inskano, clearing dengan prinsip wakalah, menyediakan tempat untuk barang dan surat-surat untuk berharga. Berdasarkan prinsip wadiah, ia amanah memberikan layanan of credit LC. Dengan prinsip wakalah, memberikan layanan bank garansi. Dengan prinsip kafalah, melakukan kegiatan kafali. Amanat dengan prinsip wakalah, memberikan layanan penukar uang asing dengan prinsip seharap dan sebagainya. Bank-bank syariah juga menawarkan berbagai-bagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau dengan semua pendapatan yang diperoleh atau jasa keuangan tersebut merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha. Pada awal perkembangan bank syariah, bank masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah hanya bank sosial, bank yang melayani kegiatan sosial saja, tidak ada clearing, tidak ada transfer, tidak mengeluarkan cek atau biljet giro, dan sebagainya. Namun dengan pemahaman dan penjelasan tentang bank syariah, anggapan tersebut sudah tidak ada lagi. Perkenalkan, nama saya Maisha Intan Dwi Putri. Kali ini saya akan menjelaskan
macam-macam akad dalam jasa perbankan. Akad dapat diartikan sebagai perjanjian yang melibatkan beberapa pihak dan menghasilkan kesepakatan. Akad dapat menjadi hal yang mengikat antara nasabah dengan pihak bank. Yang pertama adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli yang mengatur mengenai harga jual dan keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Yang kedua adalah akad salam. Akad salam adalah akad jual beli yang berdasarkan cara pemesanan. Yang ketiga adalah akad istisna. Akad istisna mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, di mana pembuatan produk akan didasari dengan kriteria yang telah disepakati. Yang keempat adalah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang mengatur antara sohibul mal, pemilik modal, dengan mudharibnya, pengelola modal untuk usaha produktif. Yang kelima adalah akad musyarakah. Akad musyarakah ini dilakukan oleh dua pemilik modal ataupun lebih yang menghimpun dananya untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Yang keenam adalah akad wadiah. Wadiah adalah akad di mana salah satu pihak akan menitipkan produk kepada pihak kedua. Yang ketujuh adalah akad wakalah. Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang kedelapan adalah akad ijarah. Akad ijarah mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Yang kesembilan adalah akad kafalah. Akad kafalah adalah akad yang menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Yang ke-10 adalah akad hawalah. Akad hawalah adalah akad yang mengatur mengenai pemindahan utang atau piutang dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, tadi adalah macam-macam akadnya. Untuk contoh jasa dan produk perbankan akan dijelaskan oleh teman saya. Akad hawalah. Akad hawalah adalah akad yang mengatur mengenai pemindahan utang atau piutang dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, tadi adalah macam-macam akadnya. Untuk contoh jasa dan produk perbankan akan dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini saya akan memberikan contoh akad dalam jasa perbankan syariah. Yang pertama ada wadiah. Wadiah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wadiah yad amanah dan yang kedua adalah wadiah yad damanah. Contoh yang pertama adalah safe deposit box. Kemudian yang kedua adalah si A menitipkan barang sebuah motor terhadap si B. Kemudian si A mengizinkan si B untuk memakai motor tersebut dengan syarat si B harus mengembalikan motor tersebut secara utuh. Contoh selanjutnya ada mudharabah. Contohnya adalah sahibul mal bermitra kepada mudharib untuk perusahaan percetakan selama 6 bulan. Sahibul mal memberikan modal sebesar 30 juta, kemudian kedua belah pihak setuju untuk membagikan hasil. Contoh musyarakah yang pertama adalah pembiayaan modal kerja bank, kemudian yang kedua adalah pembiayaan KPR bank syariah. Kemudian ada salam. Contohnya adalah Tuan Ahmad membeli laptop merek Asus kepada Tuan Robert seharga 6.500.000.